Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Torek Agadi, NRP 50072210074. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dinamika partikel, yang mana materi ini berada di salah satu materi fisika 1. Baik. Yang pertama mengenai definisi. Dinamika partikel merupakan studi mengenai hubungan antara gerakan suatu benda dengan gaya-gaya penyebabnya. Jadi, pada materi ini kita akan mencari tahu gaya yang terjadi pada suatu gerobak, kenapa gerobak tersebut dapat bergerak, dan kenapa ketika batu didorong juga dapat bergerak. Baik. Pada kali ini, apa aja sih yang saya akan bahas? Yang pertama yaitu hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, kemudian saya akan membahas massa dan berat, dan yang terakhir mengenai penerapan hukum Newton. Baik, yang pertama mengenai hukum 1 Newton, atau yang disebut hukum inersia. Hukum ini berbunyi sebuah benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan percepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Atau jika dirumuskan dapat menjadi sigma F sama dengan 0. Jadi ketika ada suatu benda yang diam, ketika benda tersebut tidak akan diberi gaya, maka benda tersebut akan tetap diam. Ketika ada piring di sebuah meja dan tidak ada gaya yang mempengaruhi piring tersebut, maka piring tersebut akan tetap diam. Dan salah satu contohnya yaitu sebuah bola sepak tidak berhenti di udara jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Kemudian sebuah pensil tidak akan menggelinding kecuali digelindingkan. Selanjutnya ada hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M kali A, yaitu percepatan. Jika percepatan yang berada pada sebuah benda itu semakin cepat, maka gaya yang bekerja pada tersebut juga akan semakin cepat. Jika percepatan pada benda tersebut itu kecil atau lambat, maka gaya yang terjadi pada benda tersebut juga akan kecil. Selanjutnya mengenai hukum 3 Newton yang berbunyi jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Jika dirumuskan menjadi sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Maka ketika ada sebuah benda menabrak benda lain, maka benda lain tersebut akan memberikan gaya pula dengan besar yang sama dengan benda yang menabrak. Namun gayanya berlawanan arah. Contohnya yaitu ketika bola kita tendangkan pada suatu dinding, maka bola tersebut akan kembali ke kita karena terjadi sebuah gaya aksi dan reaksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai massa dan berat. Massa memiliki arti ukuran kelembaban dari benda tersebut. Satuan massa adalah kilogram, sedangkan berat gaya gravitasional yang dilakukan oleh bumi padanya. Berat termasuk gaya besaran vektor. Dengan arah adalah arah dari gaya gravitasional yaitu menuju ke pusat bumi dengan satuannya adalah Newton. Jika dirumuskan menjadi W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Selanjutnya mengenai penerapan hukum Newton. Penerapannya ada banyak, yaitu gaya berat, gaya tegang tali, gaya normal, gaya geser, dan gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Namun yang kita bahas kali ini adalah gaya normal. Gaya normal akan terjadi jika benda bertumbuh pada benda yang lain. Suatu benda akan bertumbuh dengan alasnya, maka akan terjadi gaya normal. Dan akan terjadi reaksi gaya tekan jika gaya berat pada benda tersebut menekan alas, maka alas akan memberikan gaya reaksi pada benda tersebut berupa gaya tekan. Dan arahnya akan selalu tegak lurus permukaan yang ditekan. Dan ini adalah 3 kondisi yang terjadi pada gaya normal. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.